Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita lihat ya, membahas kata-kata amanah dari Jam Al-Arabi Asasi, kita bisa melihat kata-kata iman, aman, amnan. Itu sebetulnya satu kata dasar yang sama, yang maknanya aman, tentram, tidak merasa takut ya. Dan pangkal maknanya pun berkaitan. Tidak ada keimanan yang sempurna tanpa amanah, dan juga sebaliknya. Kalau kita lihat di mana amanah itu tidak melulu diartikan sebagai sesuatu yang dititipkan atau ada orang yang menitipkan barang dan kemudian dia merasa aman. Bukan itu saja, tetapi amanah yang Allah berikan kepada kita semuanya, termasuk yang namanya nafas kehidupan ini gitu ya, keluarga, kekuasaan, semua nikmat ya, itu menjadi amanah yang nanti tumalatus aluna yang ma'idin aninaim ya akan ditanya oleh Allah tentang bagaimana pertanggungjawaban yang telah diberikan kepada kita. Karena kalau kita lihat dalam surah Al-Anfal misalnya, ya alladzina amanu la takhunullaha wa rasulah wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Nah, di sini kan disebutkan, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya. Ya, dan jangan kamu mengkhianati amanat-amanat yang telah dipercayakan kepadamu. Kalau kita lihat kepemimpinan ya, menurut Ibnu Arabi misalnya, atau Ibnu Qayyim atau Ibnu Taimiyah misalnya, kepemimpinan itu adalah amal siasah ya, yang seharusnya membunyikan yang namanya benih-benih kebaikan yang datang amanahnya itu dari langit dalam menaburkan kehidupan, keadilan, kesejahteraan bagi umat yang dipimpinnya. Nah, karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu mengatakan bahwa tujuan pokok kepemimpinan itu ialah memperbaiki agama umat ya. Sebab jika jauh dari dinul Islam, bagaimana kemudian nikmat yang Allah berikan itu bisa kemudian dikelola dengan baik atau dalam arti amanah. Nah, disinilah sebetulnya kita harus memahami ketika saat kita masuk ke dalam pemilihan pilkada, pilpres dan lain-lain, kita harus memberikan yang namanya edukasi kepada masyarakat agar ada political quotient atau yang disebut dengan kecerdasan berpolitik. Di mana kecerdasan berpolitik itu adalah dia orang yang mengetahui haknya dalam berpolitik. Dia juga mengetahui kewajiban dia dalam memenuhi hak orang lain. Dan dia juga harus menjaga antara keseimbangan hak dan kewajiban yang dia harus berikan. Karenanya kepemimpinan bukan hanya sekedar menjabat, tetapi kepemimpinan adalah bagaimana seseorang bisa memberikan manfaat yang lebih, bisa memberikan kemakmuran, kesejahteraan, keamanan, kenyamanan bagi seluruh umat yang dipimpinnya atau masyarakat yang dipimpinnya. Dan kita betul-betul membutuhkan pemimpin-pemimpin yang amanah, yang sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bagaimana sifat Rasul fatonah, amanah, sidik, dan tabligh. Karenanya mari kita masuk ke dalam kepemimpinan yang amanah, yang insya Allah akan membawa bangsa kita, negara kita kepada negara yang baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Insya Allah semoga kita semuanya menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah, yang mempunyai pimpinan tertinggi yang amanah juga, yang bisa memberikan kesejahteraan bagi kita semuanya. Insya Allah tidak ada yang lebih baik dari yang berbicara ataupun yang mendengarkan, karena yang lebih baik di sisi Allah adalah yang mengamalkannya. Saya Erik Yusuf, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.